وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. إلى حضرة الله الإمام أبي عبد الله إدريس الشافعي إلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا مجيب السائلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقنا. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqifin wal ikhram. Faslun utawi iki ku fasal suci yajibu wajib ala kulli man ing atase saben-saben wong shalla kang salat muqtadiyan hale dadi makmum fi jum'atin ing dalam salat Jum'ah au ghairiha utawa liyane salat Jum'ah. Apa Allah yataqaddama arep ora nyandingi ala imamihi ing atase imame makmum fil mauqifin ing dalem nggon ngadeke wal ikhrami lan takbiratul ikhram. Jadi fasal ini menerangkan bagi orang yang mengerjakan sholat sebagai makmum, baik dalam sholat Jum'ah atau sholat yang lain, maka wajib untuk makmum niku wajib untuk tidak mendahului imam pada posisi berdiri atau takbiratul ikhram. Niki menerangkan tentang syarat-syarat menjadi makmum, gitu, harus difahami, gitu. Bagi orang yang mengerjakan sholat, gitu, sebagai makmum, posisinya sebagai makmum, baik dalam sholat Jum'ah atau sholat yang lain, sholat fardu atau sunnah, maka makmum tadi diwajibkan untuk tidak mendahului imam dalam posisi takbiratul ihram atau posisi berdiri. Kalau makmum tadi itu berdirinya, sholat berdirinya itu melebihi imamnya, maka sholatnya tidak sah. Kalau ada jamaah antara imam sama makmum, terus makmumnya itu dalam berdiri itu melebihi, lebih depan sedikit daripada imamnya, maka sholatnya tidak sah, gitu. Kalau posisinya jejeran, gitu, jejer antara imam sama makmum jejer, maka itu makruh, tapi tidak membatalkan sholat, cuman makruh, gitu. Nek wis makruh otomatis tidak mendapatkan pahala jamaah, gitu. Apa batasan yang difahami untuk kita ketahui batasan jejere makmum atau ngelewatini makmum sama imam itu apa batasannya? Batasannya itu bukan tinggi atau pendeknya orang, tapi batasannya adalah tumit kaki kita. Telapaan kaki kan ono bendolane. Niku batasane nggih. Nek posisine tumite sikile sampeyan niku di belakang tumite imam, maka niku tasik sah. Gitu.
Tapi nek tumite sampean iku di depan tumite imam, maka pun membatalkan salat. Tapi nek tumit padha tumit iki jejeran, maka niku makruh, tapi sah. Gitu. Tapi sah mboten masalah. Jadi mboten dihitung tingginya. Nek dihitung tinggine nek imame cilik, makmume dukur, maka ketika sujud atau iku lebih dukuran makmume. Maka sing dihitung bukan tingginya, tapi tumitnya. Ya ta? Tapi tumitnya. Jadi ben faham, ben bisa melaksanakan ilmu ini sing difaham niki. Terus atau makmum tidak boleh bersamaan atau mendahului imam dalam posisi takbiratul ihram. Tadi posisi berdiri tidak boleh makmum mendahului imam. Sudah paham nggih? Mendahului imam tidak boleh dalam posisi berdiri. Maka lebih baik antara imam kali makmum rada ado sithik lah. Kuwatere napa? Kuwatere ketika imam mari sujud terus berdiri mundur. Kan gak ngerti. Mari sujud kan langkahnya rada mundur. Lah pas mundur tumite digenti. Akhirnya posisine kesalip, genti makmum sing rada mengarep. Kan rada ados gedhi, ben rada aman. Dan juga makmum tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram. Mboten angsal, gitu. Imam belum mengucapkan Allahu Akbar sampai wis muni Allahu Akbar duluan. Niki mboten sah salate, gitu. Sing bener iku napa? Sing bener imam biarkan membaca takbir dulu Allahu Akbar terus sampean sing melanjutkan, gitu. Bal tabtilu balik batal. Bal tabtilu balik batal bil muqaranati kelawan barengi imam fil ikhrami ing dalam takbiratul ihram. Bahkan bisa batal bersamaan dengan imam dalam membaca takbiratul ihram. Mendahului imam dalam bacaan takbiratul ihram niki menjadi batal dan iku wis pasti batal. Apalagi nek posisi bersamaan, gitu. Bersamaan dalam membaca takbiratul ihram itu juga bisa membatalkan. Imam muni Allahu Akbar, iku imam ketika muni Allahu Akbar sampai ini bareng muni Allahu Akbar. Niki barengnya imam kali makmum dalam membaca takbiratul ihram niki saged membatalkan salat. Paham nggih? Saged membatalkan salat. Dadi sing sae niku napa? Sing sae niku imam dulu membaca takbiratul ihram baru disusul kali makmum. Wa tukrahu lan makruh barengi fi ghairihi in dalem Allah Rabbiya Karim fi ghairihi in dalem liyani takbiratul ihram illa ta'mimam angin maca amin, gitu. Dan dimakruhkan bersamaan dengan imam pada selain takbiratul ihram illa ta'miman kecuali amin. Selain takbiratul ihram itu apa? Ya kayak sampean muni sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar, Allah iku bareng atau rukuke nggih bareng. Niki makruh tapi mboten batal. Jadi harus sampean pahami nggih, harus sampean pahami. Ada 3 macam. 1 bareng membarengi atau bareng tapi batal. Yang 2 bareng tapi tidak batal, cuman makruh. Yang ketiga bareng tapi sunnah. Ada 3 nggih. Bareng batal, bareng tidak batal tapi makruh. Yang ketiga bareng sunnah. Apa bareng batal itu? Ketika sampean membaca takbiratul ihram bersamaan barengan ambek
imam niku gitu. Terus apa bareng yang tidak batal tapi makruh gitu? Ketika sampean jadi wau barengan ketika membaca sami Allahu liman hamidah selain takbiratul ihram itu makruh, barengi imam selain takbiratul ihram itu makruh. Dan apa bareng yang sunnah itu ketika membaca amin gitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Antara imam sampai makmum membaca amin bersamaan. Ini sunnah. Kenapa kok disunnahkan? Karena antara aminnya imam sama aminnya makmum itu juga dibarengi sama aminnya malaikat. Jadi diamini kali para malaikat. Maka menjadi sunnah. Jadi harus paham nggih untuk masalah kayak ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrau lanten makruaken. Wa yukrau lanten makruaken apa taqaddumuhu dinginaken imam. Biruknin kelawan rukun fi'liyin kang bangsa napa? Penggawean. Makmum makmum diharamkan mendahului imam gitu, dengan melakukan satu rukun yang berupa gerakan. Mboten angsal gitu, makmum mendahului imam dengan melakukan satu rukun yang berupa gerakan. Imam masih berdiri, makmum sudah rukuk. Gitu. Imam posisi masih berdiri, makmum wis i'tidal. Niki imam mendahului makmum mendahului imam dalam satu rukun yang berupa gerakan. Niki haram, tapi mboten sampai membatalkan. Gitu. Kalau makmum niku rukuk, imam posisi berdiri, makmum sik rukuk, durung sampai i'tidal, maka iku sik durung mendahului dalam satu rukun. Sik durung satu rukun. Yang dinamakan mendahului dalam satu rukun itu adalah mendahului satu rukun dengan sempurna. Nek sik rukuk ngenten iki berarti sik durung sempurna. Tapi nek sampean wis tidal berarti wis meninggalkan satu rukun berupa rukuk tadi yang sudah sempurna. Akhirnya soalnya sampean wis tidal. Paham nggih? Paham. Ketika sampean mendahului imam satu rukun, sampean rukuk ngeten, imam sik berdiri, terus marungono imam melok rukuk, berarti sampean masih tidak meninggalkan atau tidak mendahului satu rukun. Gitu, mendahului satu rukun. Cuman makruh. Tapi nek sampean wis mendahului satu rukun dadi haram. Paham nggih? Tetapi paham nggih? Wa tabtilulan batalakan. Wa tabtilulan batal dingini biruknainin kelawan dua rukun. Dan sholatnya menjadi batal disebabkan mendahului imam dengan dua rukun yang berupa gerakan. Ini kalau satu rukun. Sekarang makmum mendahului imam dengan dua rukun yang berupa gerakan. Niki saged batal. Nek sing niki, nek niku wau mek haram tok, mboten saged batal. Imam sik berdiri, makmum wis rukuk. Mungkin imam sik muni qul huwallahu ahad Allahu samad, saking cepete makmum duwisi. Wis rukuk. Mari rukuk kan satu, i'tidal, berarti sik meninggal satu rukuk. Mari i'tidal sujud, berarti meninggalkan dua rukun dan otomatis batal. Imam sik ngadeg sampe sujud istimewa. Ya, paham nggih? Paham? Wa kadalan kaya mengkono-mengkono batal. Iku takhiruhu ngari-ngari anhu saking imam bihima kelawan rukun loro li ghairi udhrin kelawan tanpa udzur. Begitu juga dihukumi batal disebabkan tertinggal dua rukun yang berupa gerakan
tanpa adanya udzur, gitu. Saged dihukumi batal disebabkan makmum tadi tertinggal 2 rukun yang berupa gerakan tanpa adanya udzur. Kan imam sing ngadeg niki mau ngawali nggih, ngawali gerakan nek niki tertinggal. Gitu. Mungkin saking cepete imam napa pripun nggih. Imam rukuk sampean sik ngadeg ndelok makmum, wih akene. Gitu. Gak sadar akhirnya imam berdiri. Sik gak sadar. Gitu. Mari berdiri sujud. Lah langsung itu batal. Atau makmum ngelamun, kakek pikiran. Pikirannya akeh, pikiran kerja, mikir lain-lain, salat ngelamun. Gitu. Imam rukuk sik dengar ngeten. Imam ngadeg sik diarani ngadeg padha bareng durung rukuk. Bareng ngono imam lho wis sujud. Saya otomatis batal. Paham nggih? Dihukumi batal, makmum itu dihukumi batal disebabkan tertinggal 2 rukun yang berupa gerakan tanpa adanya udzur. Udzur apa nih yang tenger-tenger udzur? Ndeloki kadang-kadang ana wong sujud sik ngadeg ndeloki wih istimewa rek sujude bareng-bareng kabeh. Seneng ndeloki ngono tenger sampai tertinggal. Omane sing imami cowopet. War-war dolin. Amin. Ketinggalan akhirnya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi aksara lan luwe akeh min salasati arkanin tenimbang saking 3 rukun tawilatin kang dawa lahu krana udzur. Gitu. Ini karena ada udzur. Dan tertinggal lebih dari 3 rukun berupa gerakan yang panjang karena udzur. Niki saged membatalkan niki ngeten niki Pak. Gitu. Gerakan panjang apa maksudnya? Tinggal 3 rukun dengan gerakan panjangku apa? Rukun sing gerakan panjangku selain iktidal sama duduk di antara 2 sujud. Liyane iku panjang kabeh kok subhanarabbiyal a'la wa bihamdi sujud, rukuk. Iku panjang. Iku rukun sing panjang. Gitu. Nek iktidal iku rukun pendek atau 2 sujud di antara duduk di antara 2 sujud iku pendek. Jadi nek sampean tertinggal mungkin saking lemote bacaane sampean. Gitu. Atau saking opoe iku udzur termasuk kan udzur saking lemote apa sing ngopoe sing iku. Wis ketinggal 3 rukun iku wis istimewa loh. 3 rukun iku berarti imam wis rukuk, makmum sik ngadeg. Marono imam iktidal, makmum sik ngadeg ae. Imam sujud, makmum sik ngadeg berarti sik loro. Imam duduk di antara 2 sujud baru makmum ket rukuk. Paham nggih? Nek 3 walaupun nonton udzur saged batalkan. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayya'lama lan arab ora weruh makmum binti qalatil imami ing ngalih-ngalene imami makmum. Makmum niku harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Gitu. Makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Jadi harus tahu makmum itu posisi gerakan imam. Harus ketok. Gitu. Nek posisinya gak ketok, boleh. Gitu. Bisa melihat saf di depannya. Mungkin saking jauh nih salate imamnya nang kene sampai nang kono gak mungkin ketok. Maka bisa melihat saf di depannya sampean. Saf depannya sampean rukuk ya melok rukuk. Saf depannya sampean sujud ya melok sujud. Aja nggih pedoman dhewe.
saf depan rokok, wah durung iki, imam durung rokok iki, saya yakin ini ngarep ngomong suwi sampean. Gitu. Harus mengikuti saf depannya sampean atau bisa lewat pendengaran juga boleh. Gitu. Wa ayyajtami'a lan ora kumpul apa makmum lan imam fi masjidin ing dalam masjid au salasu mi'ati dhira'in utawa ing dalam 300 dhira'. Gitu. Antara makmum kali imam niku harus berkumpul dalam satu masjid. Makmum kali imam harus berkumpul dalam satu masjid. Nek wis nang dalam satu masjid, iki gak ono problem sebenarnya, aman. Imamnya nang kene, sampean makmumnya nang kono, mboten masalah di sini nang jero masjid. Gak harus depet nang kono gak masalah. Nek sik nang jero masjid. Gitu. Sampean harus paham ini ku syaratnya sholat. Sampean harus paham sahnya sholat dan pahala jamaah. Imamnya nang kene, makmumnya nang kono. Sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Harus difahami antara sahnya sholat sama pahala jamaah. Sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Atau salah sumi'ate dhira'in, gitu. Atau dalam jarak 300 dhira'. Gitu. 300 dhira' itu berapa? 150 meter. Lah 150 meter atau 300 dhira' ini berlaku bagi di luar masjid. Kalau di dalam masjid terserah, masjidnya masih 200 meter gak masalah nih nang jero masjid. Imam nang kono wis mewah banget ya. Lap. Pemakmum nang kene, imam nang kono. Betul masalah. Lah, 300 dhira' ini berlaku di luar masjid. Masjidnya penuh sampai buledak sampai pucuk mriku. Maka dihitung mulai dhira' ini dari mulai makmum yang terakhir yang ada di pucuk masjid sampai 150 meter. Waduh lho 150 meter niku. Terserah sampe buledak nang kono ya gak apa-apa. Gitu. Niku terus sampai mengikuti sampai napa jenenge mundur sampai 150 dhira', 150 meter kok 150 dhira'. Gitu. Jadi dhira' niki dihitung napa namanya? Dihitung di luar masjid, bukan di dalam masjid. Wa alla yakhula lan orang ngalingi bainahuma ing dalam antara imam kali makmum apa hailun aling-aling yamna'u kang nyegah apa al istiqra'u ing tumekane napa temukane makmum maring imam. Nah, di antara makmum dan imam niku tidak terdapat hail penghalang sing saged mencegah sampainya makmum kepada imam. Sampean sholat nang kene masjid e. Terus sampean sholat nang jaba nang omah kono. Omahe ditutup tembok, brek. Mboten sah. Mboten saged. Soale tercegah atau tertutup hail yang bisa mencegah napa jenenge yang bisa mencegah sampainya makmum ke imam. Kok ana dalan menuju nang imam. Tapi nek tembok iku dikeki lawang, maka sampean si iso salat. Soalnya ana lawang sing menuju nang arah imam kene. Tapi nek wis paten tembok paten
maka mboten saged soalnya terhalang sampainya makmum ke imam. Mboten masalah sampai sholat nang gang-gang mriku nang omah terus sampai mriku. Sepenting sik ana dalan atau ana lawang sing menuju nang napa? Imam, harus paham. Omahe teng mriku nggih. Imame teng mriki, omahe teng mriku. Lawange nang tengah-tengah. Lawange teng tengah-tengah. Berarti ngeten nggih. Omahe dawa ngeten, panjang. Wis. Omahe niki. Arahe teng kiblat. Lawange nang tengah mriki. Nggih, lawange nang tengah. Berarti isok nang kene, isok nang kene. Nek sampean salat nang kene, mboten sah soalnya ketutupan. Cara nang imam leren membalikkan badan. Niki mboten sah. Tapi nek sampean salat nang kene, maka sah. Soalnya cara sampean kape nang imam langsung metu lihat lawang. Cara sampean nang ngarep kene kape nang imam leren balik dhisik, membalikkan badan. Lah niki mboten saged. Niki mboten sah. Sekiranya nopo, sekiranya nek menuju nang imam itu gak usah leren dodol atau leren mencolot atau leren sing ngresakno. Mboten saged nggih. Jadi tidak boleh membelakangi. Jadi harus paham ilmune ngeten iki. Gak sing penting salat. Paham nggih? Sampai niki paham nggih? Dulu kalau sempat bilang tentang masalah kok ngeten iki, yang kayak masalah tangga atau tingkat ngeten. Setelah saya cari nang napa namanya? Cari-cari teng ibaratnya. Kan ibarat sing masyhur itu kan mengatakan kalau seandainya di dalam tingkat itu tidak ada tangga atau tempat untuk transport untuk berjalannya makmum nang imam kayak paten ngeten iki, maka tidak sah. Kan ibaratnya kan seperti gitu. Setelah saya cari teng sing lebih dalam maneh, ternyata hal itu berlaku di luar masjid. Contohnya ngeten. Berarti masih aman. Nek tangga masjid niki posisine nang jaba masjid, maka mboten saged. Berhubung tangga niki di dalam masjid berarti sih aman. Paham nggih? Paham. Pokoknya nek selama nang jero masjid iku masih los. Nggih kula omongan iki masih makmum teng mriku mboten masalah. Gitu. Ketentuan-ketentuan itu berlaku di luar masjid. Sebenarnya seandainya tangganya di luar masjid, boten di dalamnya, tapi mboten saged. Soalnya sepaten jamaah sing didukur ngene iki gak iso. Gak iso menuju cara kape nang imam satu-satunya dalan nek gak membalikan badan balik memburi atau mencolot. Kayak gitu. Sebenarnya dalam kaidahnya kan sudah nggak bisa. Berhubung ini tangganya di dalam masjid maka masih bisa. Saya menemukan ini di Hasyal al-Bajuri. Itu dijelaskan lebih detail. Kalau di kitab-kitab lain kan tidak detail, cuma mengatakan ya berarti cara pemahaman awal memang ya gak boleh. Pemahaman awal memang tidak boleh. Tapi saya kan penasaran. Saya penasaran ini. Soalnya banyak sistem kayak gini ku banyak. Masjid yang tidak ada tangga di depannya lagi itu banyak. Saya cari ternyata maksudnya itu kalau memang tangganya itu di luar masjid maka tidak bisa. Tapi kalau tangganya masih di dalam masjid maka boleh. Paham nggih? Ya mriki nggih. Jadi nek imame di bawah, makmume di atas boleh dengan syarat ada jalan menuju nang imam. Kan kaidahnya seperti gitu. Gitu. Coba sampean cernah kata-kata kaidah ngeten.
Kalau sampean duwe pertanyaan kene, kalau imamnya di bawah, makmumnya di atas, gimana? Apakah sah? Pasti orang-orang sing mengenal kaidah itu pasti mengatakan ya sah saja kalau memang ada jalan menuju nang imam, tidak membelakangi. Kalau memang mau ke imam tidak leren balik membelakangi atau mencolot. Berarti kaidahnya sampean, oh masjidku gak tepak berarti. Tak ngono kaidahnya sampean. Tapi jenenge kitab kan variasine banyak. Fikih ku nek nahwu sharaf notok ada finishnya, nek fikih gak ada finishnya. Gak ada finishnya, ada kekhilafan tapi gak ada finishnya. Maka nek sampean niku pencinta kitab atau pencinta seneng maca kitab daripada komik, maka sampean akhirnya mendapat penjabaran lebih banyak yang dimaksud itu. Itulah terus menggali biar tambah ilmunya, biar tambah paham. Gitu. Kaidahnya kan seperti gitu. Sehingga sampai mengatakan oh tidak boleh, berarti satu-satunya harus nambah tangga maneh ben makmum bisa, kalau ke imam bisa ke kalau ke imam bisa langsung turun, gak leren membelakangi atau leren mencolot. Bahkan di kitab Jamal mengatakan cukup seandainya tanggai di luar cukup dikai tali. Ini ada penambahan lagi. Cukup dikai tali, dikai syarat, gak masalah di kitab Jamal. Akhirnya kan tambah peluang, tambah luas pemahamannya. Gitu. Kalau seandainya tangganya di luar nggak perlu bangun tangga lagi. Cantolono tali ngoten ae, ngoten masalah. Niki ada khilaf, ada mengatakan tidak boleh. Tapi ulama ada yang mengatakan boleh. Kalau khilaf itu gak masalah. Khilaf sampai tak kandani masalah khilaf gitu. Khilaf itu harus sepadan loh Pak. Khilaf itu harus sepadan, baru sampai bisa menggunakan khilafnya itu. Nek Imam Al-Ghazali mengatakan waqala gini. Moko saingannya adalah Imam Nawawi. Itu berarti sepadan. Imam Ghazali mengatakan seperti gini, Imam Nawawi mengatakan seperti gini, Imam Ibnu Hajar mengatakan seperti ini, Imam Romli mengatakan podo ulama khose. Ijtihate podo jose. Gitu. Podo bermadzhab Syafi'i ini. Maka sampean boleh mengambil salah satu gak masalah. Contohnya yang kemarin dijelaskan masalah anjing melahirkan manusia, gitu. Seandainya nanti ketika melahirkan bentuknya itu berupa manusia, maka munggone Imam Romli itu suci. Tapi munggone Imam Ibnu Hajar itu najis dimakfu. Kan khilaf. Ibnu Hajar menekan najis, Imam Romli menekan suci. Tapi najisnya najis dimakfu, masih dimaafkan. Ibnu Hajar mengatakan wa yusolli, boleh sholat walau imaman, walaupun menjadi iman. Wa yudkhilul masjid, boleh masuk masjid biasa. Iku khilaf sing sepadan, iku namanya khilaf. Tapi nek khilaf terus Imam Ghazali seperti gini, terus Ustadz Junaidi seperti gini, iku jenenge duduk khilaf. Ya jauh. Iku nggih ijtihad dhewe. Imam Ghazali mengatakan gini, harus sholat gini. Ustadz Junaidi mengatakan gini, sampean melok Ustadz Junaidi musuhan. Ya jelas melok Imam Ghazali lah. Gitu. Nah, khilaf harus sepadan. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatawaffaqa lan arep cocok sapa nadmu sholatiha, nutupi salate makmum. Antara rangkaian salat makmum dan imam itu harus serasi. Nggih, harus paham niki. Antara rangkaian sholat makmum kali imam itu harus serasi. Imamnya sholat sunnah tahiyat masjid, makmumnya sholat fardu subuh, boleh.
mboten masalah. Imami salat zuhur, imami salat asar, makmumi salat zuhur, ngodok zuhur boleh. Mboten masalah. Itu satu rangkaian serasi. Sampeyan bermakmum nang wong sing menjamak boleh. Bermakmum nang wong sing salat sunnah boleh. Mboten masalah. Iku masih serasi. Sing boten angsal iku nek boten serasi. Nggih, antara rangkaian salat iku boten wonten keserasian antara makmum kali imam. Apa itu? Ketika imam salat suf atau salat gerhana, sampean salat subuh atau sunnah atau salat subuh. Gitu. Sama-sama 2 rakaat. Tapi nek salat gerhana rukuknya 4 kali. Ini tidak serasi. Imam, makmum. Imam salat gerhana, sampean salat fardu. Sama-sama 2 rakaat. Imam rukuk, sampean ikut rukuk. Imam itidal, sampean ikut itidal. Imam rukuk lagi, mestinya sampean sujud. Ini enggak serasi. Maka itu tidak boleh. Jadi pun kaget, sampean enak salat zuhur, salat asar, marono koncoe sampean salat zuhur. Aku mau salat asar loh, enggak masalah. Atau sampean salat maghrib, salat sunnah. Gitu, mari salat maghrib, salat ba'diyah maghrib. Gitu. Orang ono salat maghrib dikira sampean salat maghrib. Makmum nang salat sunnah, mboten masalah. Nek seandainya niku imame mek 2 rakaat, berarti tinggal nambah 1 rakaat, mboten masalah. Tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Sah. Sing kula omong ini malu. Sampai niku harus tahu antara sahnya salat kali pahala salat jamaah. Salatnya sah tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Paham nggih? Mboten masalah. Ulang balik maneh aku mau salat sunnah kok salat dulu. Maghrib enggak perlu, santai mawon. Nggih. Mboten masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yatakhalafa. Lan arep ora sulaya makmum fi sunnatin ing dalam sunnah tafhasul mukhalafatu, tafhasu kang nyegah olone apa al mukhalafatu sulaya fiha ing dalam sunnah. Makmum tidak boleh melakukan napa perbedaan dalam kesunahan sing mencolok. Makmum, kula ulangi maneh, makmum tidak boleh melakukan kesunahan yang mencolok. Oke, contoh nggih. Imame tidak pakai kunut. Sampeyan bermakmum nang wong sing gak pakai kunut. Ketika imame rukuk marono iktidal, sampeyan ikut iktidal. Saat itu sampeyan mencuri kunut, mencuri kesunahan. Hal ini boleh. Soalnya gak ngetarani podo-podo berdiri nih. Cuman bedane kono gak nggae kesunahan, aku sik diharuskan nggae kesunahan. Boleh. Diharuskan pakai sunnah kunut walaupun imam mboten kunut. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamdu bis samawati wal ardi. Allahumma hdini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita. Kono wis rukuk sampean sik ndonga. Kan mboten sampai dosa. Mboten sampai niku. Ketika sampean sik nututi rukuk kan mboten sampai haram ya. Itu kan makruh. Mboten apa sampean lakukan kesunahan. Masih sampean nggih rukuk, nggih kunut nggih mboten napa, mboten nggih kunut nggih mboten napa-napa. Nek nggih kunut nggih sampean berarti oleh kesunahan kunut. Niki mboten mencolok. Makmum melakukan makmum tidak melakukan perbedaan dalam kesunahan sing mencolok. Niki mboten mencolok. Gitu. Sing mencolok itu seperti apa? Seperti sampean sujud tilawah. Sujud tilawah, ngerti? Sujud tilawah itu ketika ono surat as-sajadah maka disunahkan untuk sujud.
Imam muni surat As-Sajdah langsung sampai sujud, kan mencolok banget itu. Gitu. Liane ngadeg sampai sujud. Atau imam lupa melakukan tahiyat awal. Nek sholat isya kan ada tahiyat awal dan akhir. Ini imam lupa, langsung ngadeg mulai. Mesti ini tahiyat awal langsung ngadeg. Terus sampean, imame gak iku rek. Gak tahiyat, sampean tahiyat dhewe. Ini sunat yang mencolok, itu saged batalaken. Saged membatalkan. Bahkan itu termasuk meyakini sunnah menjadi fardu. Soalnya sampai nggak gelem ninggal sunnah, jadi sampai yakini fardu, tambah batal ya. Gitu. Sing boten mencolok lagi apa? Apa jenenge? Duduk istirahat. Ketika mari sujud kedua, itu disunnahkan duduk istirahat dulu baru berdiri, gak langsung berdiri. Itu disunahi seperti itu. Imam langsung berdiri sampai duduk istirahat dulu, gak masalah, gak mencolok. Paham ya? Paham nggih? Mriki nggih. Jadi makmum tidak melakukan perbedaan dalam kesunahan yang mencolok. Wa ayyan wiya lan arep niat makmum al-iqtida'a ing manut ma'a taharrumin barengi takbiratul ihram fil jum'atin ing dalam salat Jum'ah wa qoblal mutaba'ati lan sadurunge manut wa tulil intidhari lan suwene ngenteni niat dadi imam fil jum'atin ing dalam salat Jum'ah wal muadi lan salat muadah. Wajib bagi imam niat menjadi imam dalam salat Jum'ah dan salat yang diulangi setelah selesai melaksanakannya. Oh, niki hampir sama kayak kemarin. Kalau ulangi mana nggih? Imam itu boleh niat selain niat imamah dalam sholat fardu atau sunnah. Ulangi, imam boleh niat selain niat imamah, niat menjadi imam dalam sholat fardu dan sunnah. Sampeyan sholat fardu ada anillahi ta'ala, sholat sendiri nang buri, walaupun padahal posisi sampean jamaah ono makmum, maka sah, boleh, cuman sampean tidak mendapatkan pahala jamaah. Nang Masjidil Haram sampean sholat biasa balik-balik sholat adhaan lillahi ta'ala padahal ngimami, mboten masalah, sah sean. Gitu. Kecuali sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah harus niat imamah. Soalnya sholat Jum'ah itu harus dengan berjamaah. Paham nggih? Harus dilakukan dengan jamaah. Jadi tidak boleh imam sholat Jum'ah niat selain imamah, tidak boleh. Watu sannu lan den sunataken fi ghairiha ing dalam liyane salat Jum'ah, dan disunnahkan niat menjadi imam selain dua salat tersebut. Loh. Gitu. Disunnahkan niat menjadi imam selain dua salat tersebut. Apa dua salat tersebut? Salat fardu dan salat sunnah. Nggih, nggih pun nggih. Pun. Mboten lahuna wallahu a'lamu bis-shawab. صل وسلم دائما أبدا